Jangan disalahkan kalau generasi muda itu menganggap wayang itu kuno, Jawa itu kuno, ketinggalan zaman dan sebagainya. Karena apa? Dari yang tua sendiri nggak pernah mengenalkan. Wayang itu berasal dari kata yang, ya. Sebenarnya dulu bukan merupakan seni pertunjukan, melainkan ritual pada zaman dahulu, animisme, dinamisme. Di sini mau perang, Unsurnya kalau dalam wayang itu kan ada lakon, ada sabet gerak wayang, ada Tawacono dialog catur, dialognya wayang, lalu ada iringan karawitannya atau musikalnya. Kan wayang itu mendapat predikat adiluhung karena seni drama ada, seni sastra ada, seni gerak ada, dan ada pesan moralnya, ada filosofinya, gitu. Sebenarnya wayang itu fiksi, ya. Cerita-cerita itu sebenarnya fiktif di Indonesia, ya, terutama di Jawa. Tapi kalau seperti wayang Purwa itu ceritanya kan impor dari India, ya. Mahabharata dan Ramayana itu konon Mahabharata dan Ramayana itu kan dari Veda. Tapi masuk di Indonesia itu sudah menjadi epos. Nah, di kita sendiri sebenarnya memiliki cerita-cerita yang itu berupa cerita rakyat, sejarah, legend, ya, legenda, juga carangan atau karangan, ya. Banyak, ya. Itu yang memang sumbernya dari Jawa. Wayang ini selain fungsi dekoratif, fungsi tontonan, ya, di dalam karya-karya sastra yang mencerminkan ajaran-ajaran tentang kehidupan, tentang ajaran ketuhanan, ini juga ada fungsi-fungsi ritual tertentu. Jadi peralihan Kartosuro, perpecahan perjanjian Giyanti antara Kasultanan dan Kasunanan, disitulah awal mulanya ada wayang gaya Surakarta yang seperti ini. Sehingga pada zaman PB2 itu mengumpulkan dalang-dalang di seluruh wilayah Solo Raya, itu berkumpul untuk membuat kesepakatan menciptakan pakem, istilahnya. Pakem gaya Surakarta, yang itu kemudian diajarkan pada Pasinaon Dalang Surakarta. Dengan adanya Pasinaon menjadi tujuan para peminat-peminat pembelajar seni pedalangan, tidak hanya di lingkungan keraton, tapi juga dari luar keraton. Nah, disinilah yang mendukung penyebaran wayang atau pakliran gaya Surakarta. Di wayang Solo itu sudah mengalami modifikasi lebih jauh daripada yang lain. Istilahnya sudah mencapai puncak perfectionnya begitu tinggi. Nah, ini yang membedakan dari bentuk itu didekatkan dengan proporsi manusia. Kalau wayang kulit Solo itu
bentuk kapangannya itu berbeda. Kapangan itu adalah postur bentuk tubuh atau bentuk wayangnya. Kebanyakan kalau wayang kulit Solo itu postur tubuhnya tegak, agak ramping dan tinggi. Berbeda dengan wayang gaya Yogyakarta, itu kebanyakan kapangannya agak gemuk dan dari ukurannya tangannya juga berbeda. Kalau ukuran tangannya di wayang kulit gaya Solo itu agak di atas tumit, kalau di wayang Jogja itu sampai di bawahnya seperti itu. Jadi sangat berbeda-beda. Ya memang setiap daerah itu mempunyai gaya dan lokal wisdomnya masing-masing. Tidak bisa dibandingkan secara kualitas karena memang masing-masing mempunyai ciri khas dan juga mempunyai pakemnya sendiri-sendiri. Memang kalau mau dikolaborasikan juga bisa, tidak masalah. Tapi yang penting untuk dalam rangka pelestarian itu kan mesti harus juga memegang teguh prinsip dasar dari masing-masing gaya sebenarnya. Karena itu diciptakan oleh nenek moyang kita zaman dulu menjadi sebuah keragaman. Wayang kulit sendiri sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai macam aktivitas. Jadi dia tidak dibikin oleh satu orang. Jadi dia merupakan gabungan dari beberapa profesi. Nah, sebenarnya untuk umum, secara umum ya segala macam kulit yang ketebalannya tertentu itu bisa. Kulit kerbau, kulit sapi, kulit kijang bahkan, atau kulit kambing. Tapi khusus untuk pentas pedalangan atau untuk pentas itu biasanya menggunakan yang paling bagus adalah kulit kerbau. Jadi hal yang pertama yang menentukan itu adalah membuat polanya. Itu akan sangat menentukan apakah wayang nanti yang akan dibikin itu bagus atau tidak, itu pertama kali adalah polanya. Polanya itu biasanya kita mengambil dari pola-pola wayang yang sudah ada. Kemudian proses berikutnya adalah bagaimana mentransfer dari pola itu ke gambar di kulit. Itu namanya nyorek. Ya, nyorek. Nah, setelah corekan jadi, modelnya ada di dalam media kulit itu, kemudian baru dipahat oleh seorang pemahat atau penata. Kemudian memahat detailnya seperti pakaian, perhiasan dan sebagainya. Kemudian yang paling penting nanti dalam proses memahat itu adalah bedai. Bedai itu biasanya pada muka wayang. Itu akan sangat menentukan dan biasanya itu dilakukan di akhir. Setelah itu baru kemudian dihaluskan dengan remplas atau amplas. Kemudian juga ada yang nungging, mungkin itu memberikan pewarnaan. Nanti di dalam proses pewarnaan itu juga ada hal yang sangat penting, yaitu namanya ngulat-ulati. Nah, ngulat-ulati itu juga memberikan sentuhan akhir pada muka wayang dari segi pewarnaan. Dan misalnya bikin alis atau bikin kumis atau apa gitu. Itu akan sangat menentukan dan itu biasanya juga dilakukan dalam sentuhan yang terakhir dari proses pewarnaan. Dan di finishing pakai pelapis yang agar kelihatan lebih mengkilap gitu. Nah, setelah itu baru dipasang kapit atau jempurit. Itu biasanya yang paling bagus adalah dengan menggunakan tanduk kerbau bule. Kita memilih ukuran sesuai dengan wayang yang akan kita gapit atau kita luk, itu nanti kita lengkungkan sesuai dengan profil wayangnya. Masing wayang berbeda-beda seperti ini. Nah, agar apa? Agar ketika kita memegang wayang itu, kita memainkan itu bisa, wayang itu bisa misalnya dalam kondisi berjalan itu bisa bergetar seperti ini.
zaman kuno dahulu biasanya menggunakan bahan-bahan alami. Jadi kita sekarang menggunakan hampir semua pengrajin wayang sekarang menggunakan bahan-bahan yang sintetis. Ada bahan cat tembok dan sebagainya. Gitu. Kemudian warna emasnya itu biasanya kalau dahulu biasanya pakai warna. Kalau yang wayang kuno itu justru malah dulu kebanyakan memakai pewarnaan emas yang asli. Karena mungkin belum ada alternatif warna emas yang lain ya. Untuk peralatannya yang jelas pertama untuk memahat ya, itu ada pahat itu jumlahnya sekitar 18 sampai 24 anak pahat gitu ya. Mulai dari yang kecil yang namanya bubuan yang untuk bikin ornamen yang lembut-lembut itu, sampai yang besar misalnya goban atau teratasan itu jumlahnya keseluruhan 24. Jadi ada ganden itu untuk pemukulnya. Kemudian ada alasnya. Alasnya itu adalah namanya panduan. Itu biasanya berasal dari kayu sawo. Walaupun lebih mahal misalnya kayu jati tidak bisa atau kurang bagus. Yang paling bagus dari kayu sawo. Kemudian juga ada tindih atau pemberat. Itu biasanya diambil dari bahan besi yang berat, tetapi kira-kira bobotnya ya 1 kilo sampai 1,5 kilo. Supaya apa? Ketika orang memahar itu kulitnya tidak bergeser-geser. Ya, itu pakai pemberat itu. Malam atau lilin. Lilin untuk membatik itu biasanya dipakai untuk jong pahat itu agar bisa lebih licin supaya mudah digerakkan ketika untuk memahat itu biasanya dikenakan pada malam atau lilin tadi. Memang wayang untuk kualitas tertentu itu membutuhkan kalau dalam bahasa Jawa itu meneping rasa. Jadi rasanya harus benar-benar kena. Jadi misalnya kalau saya mau bikin tokoh Punokawan itu kan lucu ya. Jadi bagaimana saya merekayasa karakter saya supaya dalam kondisi yang juga fun, gitu, lucu gitu ya. Agar nanti ya tokohnya juga punya karakter seperti itu. Misalnya kita bikin tokoh raksasa atau galak ya kita bikin suasana kita seperti itu. Jadi misalnya merekayasa karakter kita. Jadi ya bersuara dengan karakter yang seperti yang disuarakan oleh raksasa misalnya seperti itu. Ya itu nanti insya Allah akan menular pada karakter wayang yang akan kita bikin. Kalau saya seperti itu saja. Jadi tidak ada klenik, tidak ada apa. Kalau wayang-wayang dahulu dengan bahan-bahan alam itu biasanya untuk perawatannya lebih sulit dibanding dengan wayang sekarang. Maka untuk wayang kuno dulu biasanya paling tidak 1 bulan sekali harus dikeluarkan dari kota untuk diangin-anginkan. Agar apa? Agar itu tadi awet wayang. Kalau sampai terlambat itu bisa jadi nanti begitu keluar dari kota itu warnanya sudah habis semua dimakan, namanya renget. Beda dengan wayang yang ada sekarang dengan bahan sintetis dengan finishing akrilik itu relatif lebih mudah gitu. Kain yang agak basah itu apuh gitu. Wayang yang kena debu dan sebagainya itu dilap pakai kain itu sudah kelihatan baru lagi. Dulu itu banyaknya dalang-dalang yang laris pada zamannya, itu dianggap zaman keemasan. Namun sebenarnya kalau dibandingkan secara kuantitas sejak Orde Baru sampai sekarang itu sebenarnya wayang kita itu tidak pernah suram, nggak pernah surut. Karena apa? Bahkan kalau dulu dilihat dari dalang itu masih belum sebanyak seperti sekarang. Perkembangannya itu sebenarnya bagus. Dari sisi kuantitas, jumlahnya dalang-dalang muda itu makin bertambah banyak. Saya tahu betul itu tambah banyak. Zaman dulu ketika saya kecil itu tontonan itu ya kebanyakan ya cuma wayang. Kalau di desa loh, orang punya hajat, orang punya kerja, pokoknya ya mau wayang.
dan selalu sering nonton di daerah saya di sana. Nah, itu dengan tidak sengaja pun itu kan mendidik penonton deh itu. Karena biasa anak-anak itu nonton wayang itu sesuatu yang sangat biasa dan semakin suka, semakin seneng. Penurunan yang signifikan untuk generasi muda itu khususnya di Kota Solo tidak mengetahui tentang apa itu wayang, apalagi dengan cerita-ceritanya, apalagi dengan karakternya. Lah, ini mulai kita rintis bareng-bareng dan kita tidak bisa berdiri sendiri antara si senimannya, si pembuat wayangnya, baik itu dalang dan pembuat wayang, terus baik itu masyarakatnya, baik itu pemerintahnya, baik itu stakeholder yang lainnya. Kita berbondong-bondong untuk mengenalkan wayang budaya kepada masyarakat generasi penerus. Jadi kalau dulu itu kenapa dalang tuh nggak mau membuat tarif atau karena masalah keyakinan lagi. Dalang itu sebagai utusan dari sang sana, apalagi kalau dalang ruatan ya itu. Jadi istilahnya dharma, yakin dengan ikhlas melakukan itu, masalah rezeki sudah ditentukan dari yang sana. Padahal kalau dalang harus menyediakan gamelan, wayang itu kan semua harganya mahal. Tidak hanya puluhan juta tapi ratusan juta bahkan miliaran. Sampai pada sound systemnya, sampai orang-orangnya, krunya. Kalau dulu wayang tuh krunya 10 aja cukup, sekarang tidak cukup 25 dan sampai 30 ya. Bahkan ada bintang tamu dan sebagainya. Lah inilah namanya perkembangan. Itu jadi ini masalah perkembangan peradaban. Jadi sekarang ya sudah nggak tabu kalau dalang itu sudah memasang tarif itu. Kalau secara tradisi wayang itu memang sudah memiliki satu format ya. Satu format yang selama ini diakui pertunjukan yang edipeni dan adiluhung kan begitu format. Namun kembali lagi semua itu kan kembali pada pelakunya, pada kualitas SDM. Jadi kalau terjadi perbedaan di sana sini itu kembali lagi pada kapasitas dan kualitas SDM-nya. Karena apa? Tidak setiap dalang itu memiliki kemampuan dan mempunyai ilmunya yang cukup. Dan dari segi pertunjukan sekarang sudah jauh mengalami perkembangan sehingga kehidupan wayang semakin terbuka, semakin istilahnya bebas dalam arti kreativitas dari para seniman dalang. Nah, tapi juga ada pakem sebagai pegangan pertunjukan. Itu ada serat-serat tuntunan Cak Ing Ringgit Purwo. Tapi sebenarnya pakem itu sendiri adalah untuk kepentingan para pembelajar awal. Jadi orang ya sama aja belajar apapun kan ya harus basicnya dulu kan itu. Tapi bukan berarti pakem itu sesuatu yang mengikat ya. Tidak harus wah ini pakemnya begini loh. Dari zaman A sampai zaman Z begitu terus, ya vakum akhirnya. Karena gara-gara pakem itu jadi vakum. Itu pegangan dalang untuk belajar atau mendasari dirinya bagaimana supaya menjadi dalang yang baik. Tapi bukan berarti sesuatu yang mengikat. Meskipun pertunjukan itu digarap dengan berbagai variasi, tapi nilai hakiki daripada keadiluhungan dan keedipenian wayang itu tetap dipegang. Pada prinsipnya sebenarnya menggarap sebuah pertunjukan wayang itu ya harus dalam frame wayang dan harus dengan tata cara keindahan dalam wayang. Sehingga tata nilai ataupun pesan moral yang disampaikan itu tekan gone atau sampai kepada penghayatnya, tetapi juga tidak mengorbankan keadiluhungan dari wayang itu sendiri gitu. Karena memang menghadapi dunia yang semakin
ke depan mengglobal dan serba instan itu harus dihadapi dengan sebuah pertunjukan yang kompleks, pertunjukan yang ya serba cepat, serba to the point dan tidak bertele-tele dan sebagainya itu. Ya memang kalau saya mengatakan saat ini adalah zaman mulai penyadaran dari para generasi muda, karena saya melihat banyaknya wayang komunitas Indonesia. Jadi wayang komunitas ini di situ para penggemar, para pemerhati wayang khusus untuk generasi muda tok. Itu. Makanya kalau saya jangan disalahkan kalau generasi muda itu menganggap wayang itu kuno, Jawa itu kuno, ketinggalan zaman dan sebagainya. Karena apa? Dari yang tua sendiri nggak pernah mengenalkan, nggak pernah menyampaikan apa itu. Nah, kalau zaman saya dulu, ya begitu saya itu bisa baca, bisa ini, saya selalu dengan kakek kalau mau tidur didongengi tentang wayang, ceritani wayang, diajari bahasa, unggah-ungguh, totok romo, kan begitu dulu. Kalau kita Jawa ya mari kembali ke Jawa. Jawa yang cerdas, Jawa yang pintar, kan begitu. Karena yang tua-tua sudah banyak yang tidak ada, yang muda-muda sudah tidak nyambung. Dari segi lingkungan sudah tidak mendukung, mungkin orang tua juga sudah tidak mengajari anak-anaknya tentang dongeng wayang. Kalau zaman dulu kan biasa dongeng wayang. Dan juga ini mungkin juga loh di tataran sekolah formal itu juga sudah tidak seperti zaman saya dulu. Mendapat predikat adiluhung dan juga masterpiece itu ya memang sulit, rumit gitu loh. Tapi rumit itu jane tantangan, ya kan? Mengapa nenek moyang kita ninggali seperti itu yang di dunia nggak ada duanya, itu kan jane tantangan itu. Pelajari sampai setuntas-tuntasnya. Termasuk juga tadi kembali lagi yang dididik bukan hanya dalangnya tapi penontonnya. Calon-calon penontonnya juga harus dipersiapkan. Pendidikan untuk penonton itu jane ya penting. Bukan hanya dalangnya yang berkualitas saja yang diproduksi, tapi penontonnya kan ya harus diproduksi. Penonton wayang. Bukan penonton hanya sekedar kulitnya atau hura-huranya. Lah, caranya bagaimana, Pak? Penontonnya mesti berbasic dan sajiannya sajian yang berkualitas estetik gitulah. Sehingga ini ketika disajikan untuk penonton yang berbasic ini nyambung. Nah, kalau nyambung, ini sangat menyukai dengan tampilan ini dan ini menyuguhkan pesan moral untuk si penghayat yang berbasic tadi, ya akhirnya ada semacam pesan yang mempengaruhi jiwa mereka. Minimal, karena wayang kan bukan agama. Dan wayang bukan mendoktrin. Wayang itu hanya pesan moral. Jadi di dalam wayang itu merupakan cerminan dari kristalisasi nilai-nilai budaya Jawa. Ya, orang Jawa itu kalau punya tokoh idola biasanya kalau punya anak atau punya cucu mesti harapannya, wah anakku nanti lahir laki-laki kayak Arjuna, kan begitu. Ya, lahir perempuan kayak Sri Kandi misalnya. Jadi idola. Nggak mungkin orang Jawa kok, wah anakku gantengnya kayak Anoman, ya nggak mungkin toh. Anoman itu kera kok, itu lah inilah. Jadi ini sangat berpengaruh itu. Baik itu wayang hidup dalam dunia virtual maupun dunia visual, dunia luring, ya saya kira wayang tetap akan bukan kembali ya, tapi terus meraih pada masa keemasan yang lebih baik, lebih maju gitu. Ke depan ya itu menjadi tanggung jawab kita semua. Mau dibawa kemana dan mau diapakan wayang ini, dan menurut selera penontonnya yang sudah milenial ke sini itu mau diapakan juga
monggo ini garapan kita semua dan menjadi tanggung jawab generasi-generasi di saat ini dan seterusnya. Kalau cinta dan merasa memiliki dan mengembangkan, pasti dia mengembangkan dengan arah yang baik, dengan arah yang dibikin sedemikian rupa supaya generasi penerus itu memahami wayang itu tidak hanya kulitnya, tapi sampai jauh ke dalam. Impian saya agar supaya masyarakat generasi muda itu sangat saya harapkan untuk mencintai budaya terutama dunia wayang. Karena apa? Karena dengan wayang adalah jiwa kita atau karakter kita akan meniru si pemeran-pemeran atau tokoh-tokoh di dalam dunia pewayangan. Prayogane sanggang tunggal ingkang manusma pring agane rosang suka srana anak-anak milka ibu cawata prayogane sanggang tunggal ingkang manusma pring agane rosang suka Cikro semet dimat dinengkehan den Sukara Sanga lan den Bambang Sumantri sedang salutku juga ing Ponco Diyo untuk Hanawa Sapa jing ing alam alih titah kekalih jroning